Yuk. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Bu. Senang sekali hari ini kita Iya. bertemu di pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang tema baru kita, Yesus pemenuhan janji Allah. Nah, anak-anak, gimana hari ini? Sehat semua? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Oke. Ada yang sedih Gak karena ada, Pak. uang jajannya dikit? Sehat. Ya, ya. Sedih, Pak. Kan bawa bekal, Pak. Oke, berarti semua senang ya, Bapak juga. Senang dong. Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang hati. Anak-anak, hari ini kita akan mengawali kegiatan kita dengan mungkin kan tadi kan saat istirahat, lelah, ya, kemudian membuat kita mungkin nggak konsentrasi belajar. Saya minta hari ini kita akan mengawali pembelajaran dengan mindfulness. Mindfulness itu kita hari ini mau mencoba mengarahkan seluruh perhatian kita untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, Ya, ya. Pak. Nah, Ya, ya nanti Pak. Bapak putarkan musik, nanti silahkan dengarkan. Kalau sambil ngantuk-ngantuk boleh, tapi yang jelas didengarkan. Asik. Sepertinya. Asik. Bisa tidur nih. Cocok ini pas nih, Pak. Cocok ya? Ya. Oke, kita dengarkan dulu. Ya, Pak. Ya. Anak-anak, saya minta untuk relax, duduk dengan posisi yang tegak, bersandar di kursi boleh, atur nafasnya melalui hidung, hembuskan lewat mulut. Berfokuslah pada objek yang paling menarik yang ada di depan anak-anak. Mungkin ada mouse, mungkin ada bolpen. Fokus pada satu objek. Kemudian anak-anak saya minta untuk menyadari bahwa anak-anak sekarang sudah berada di kelas ini bersama teman-teman dan siap untuk belajar. Anak-anak mulai boleh sekarang melihat ke kanan dan ke kirinya. Mungkin ada teman di sebelahnya. Sampaikan senyum terindahmu untuk mereka. Oke, terima kasih. Gimana? Mengantuk? Lucu, Pak. Teman sebelah saya. Ngantuk. Ngantuk, Iya. Pak. Ngantuk ya. Ngantuk, Pak. Iya. Ngantuk, Pak. Musiknya enak. Maksudnya malah mendayu-dayu ya. Iya. Oke, Petrus tidur, Pak. malah Petrus tidur, Pak. Nggak apa-apa, Iya, Pak. jangan dibangunin. Nanti bisa sendiri ya. Anak-anak, kita hari ini mau mengawali proses pembelajaran kita dengan ini supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik. Kita akan membuat kesepakatan belajar kita, ya, supaya nanti kita bisa mengarahkan seluruh proses untuk kegiatan kita. Nah, misalnya kesepakatan belajarnya yang satu, jika hendak bertanya, nyalakan tanda acungkan tangan supaya nanti Bapak tahu nih. Jadi jangan semua langsung ngomong ya, supaya kelas virtual kita menjadi kondusif. Baik, Kira-kira ada Pak. yang mau mengusul Pak, lagi? Bu Yuli? Bu Julia? ada apa, Pak? Ada yang mau diusulkan untuk kesepakatan belajar kita? Iya, Ada, sebaiknya Pak. jangan sering ke WC, Pak. Seperti Petrus tuh sering ke WC, Pak. Terima kasih ya. Bu Saya Yuli ya, jadi Saya, Pak. kesepakatan kelas kalau bisa jangan menggunakan kata tidak. Jadi harus Oh, dalam iya, kalimat Pak. positif. Misalkan tadi ya, mematikan Ya. mikrofon jika sudah selesai berbicara. Gitu. Saya, Iya. Pak. Ya. Oke, Iya, Pak. silakan Saya, Yud. Pak. Untuk Andy nanti ya, sebentar ya, Ayud dulu ya. Iya. Untuk selalu membuka kamera, Pak. Biar Oke, kelihatan. sepakat nggak selalu membuka kamera? Ya, Sepakat, Pak. Pak. Oke, kita sepakat berarti ya, Ya. untuk selalu membuka kamera. Iya. Berikutnya Pak Andy, usulannya apa Andy? Ya, bila guru menerangkan diam, Pak.
Oke, terima kasih ya. Sepakat nggak ini? Sepakat, Pak. Pak. Oke, kalau sepakat, ya ini kesepakatan belajar kita ya, menjadi kesepakatan Ya. bersama. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah saya sampaikan tadi untuk tema pembelajaran kita apa tadi? Masih ingat di awal? Yesus Yesus Terus pemenuhan pemenuhan janji janji Yesus Allah. pemenuhan janji Allah. sekali. Jadi Ya. nanti di pembelajaran ini paling tidak nanti kita memiliki tujuan utama. Nanti kalian bisa menganalisis Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah dengan tepat melalui diskusi sehingga dapat semakin tekun dalam mengikuti Yesus. Nah, kok menganalisis itu apa sih? Nah, paling tidak nanti anak-anak bisa menjelaskan apa sih arti janji Allah kepada manusia itu. Terus kemudian yang kedua, anak-anak bisa menguraikan tuh alasan Allah berjanji kepada manusia. Oh, sekarang kan masih bingung tuh. Nanti setelah melalui proses, nanti kita akan bisa tahu nih bagaimana cara menguraikan itu. Kemudian yang berikutnya menjelaskan konsekuensi Allah menepati janjinya. Apa sih konsekuensinya nanti kalau Allah sudah menepati janjinya? Terus yang berikutnya, nanti anak-anak bisa menjelaskan Yesus sebagai pemenuhan janji Allah dalam terang surat Paulus kepada jemaat Ibrani bab 1 ayat 1 sampai 4. Dan yang terakhir nanti anak-anak diharapkan juga bisa menjelaskan nih sikap yang harus dimiliki setelah menerima kegenapan janji Allah. Ya. Jadi ada beberapa yang akan kita kuasai nanti ya di akhir pembelajaran kita. Oke, Ya, Pak. jadi Baik, Pak. ya untuk aktivitas pembelajaran kita, siapa yang sudah melihat video atau membaca teks yang sudah Pak kirimkan sebelum pembelajaran? Sudah, Pak. Tadi Sudah, saya sudah baca, Pak. Pak. Oke, Bu Ayud, Ayud milih membaca atau milih menonton? Tadi membaca, Pak. Oke, isinya apa ya Bu Ayud ya? Iya, itu tadi, Pak, tentang manusia jatuh ke dalam dosa tadi. Ya, tentang Adam dan Hawa tentunya. Adam dan Hawa yang jatuh ke dosa dan makan buah tadi, Pak. Saya baca tadi nih. Ya. Itu ya, Ayud ya. Ya. Yang mau cerita, yang menonton video, tadi kan yang membaca teks ya. Yang membaca video, yang menonton video ada? Belum sempat saya. Oke, yang belum Pak. Iya. sempat. Oke. Nggak punya kota, Pak. Nggak punya Waduh. kota. Iya, iya, ini permasalahan kita. Tapi nggak apa-apa ya. Yang Ya. penting kita tahu nih kisah kejadian manusia jatuh ke Iya. dosa. Oke, bapaknya belum gajian ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ya. Iya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan pemantik nih dan ayat pemantik untuk mengawali seluruh kegiatan kita. Ada yang bisa baca? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak, baca. Oke, kesepakatan kelasnya kan kalau mau bicara acungkan tangan. Oh iya, Oh ya, iya, Pak. lupa. Ayut, lupa. Ayo siapa yuk? Acungkan tangan dulu. Oke, Ayud silahkan. Ayatnya. Iya, Pak. Baca yang mana? Yang karena itu bukan, Pak? Iya, betul lah. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oke, terima kasih Ayu. Tepuk tangan dong untuk Ayu. Luar biasa. Sama-sama. Nah, itu Ayud yang membacakan ayat ini nanti akan mengarahkan seluruh pembelajaran kita untuk memahami tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan pemantik, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Apa sih pengertian dari janji? Ayo, siapa yang pernah berjanji atau kira-kira apa sih yang anak-anak ketahui? Saya, Pak. Oh, Ayud. Ayud, iya. Ya. Terus. Iya, tadi kan semua, ya. Yang lain jangan lupa ya setelah Ayud ya. Oke, Ayud apa Ayud? Ya. Raise hand. Ya, janji itu sesuatu yang harus ditepati, Pak. Oke, sesuatu yang harus ditepati. Ada yang berpendapat lain? Ayo selain Ayud. Sesuatu yang harus ditepati. Ada yang lain? Andy, jangan kucek-kucek mata. Matanya kenapa? Saya, Pak. Pelitung, Pak. Bedut ya, silakan. Dinakali sama bedut, Pak. Wah, Janji itu sebuah komitmen kepada orang lain. Oke, komitmen ya, lebih menekankan ke komitmen ya. Oke, baik. Terus yang kedua nih sekarang,
apa sih konsekuensi dari janji? Ayo, siapa yang kira bisa tahu? Oh, Yohana, silakan. Apa nih dari janji? Konsekuensi dari sebuah janji. Jika kita sudah berjanji dengan orang lain, konsekuensinya harus kita tepati apa yang kita sudah janjikan tersebut. Oke, harus ditepati. Kira-kira kalau janji itu ditepati, itu apa ya dampaknya ya bagi orang yang berjanji ya? Kalau ditepati, oke Pak Petrus, Petrus, oke. Heeh. Senang Pak, senang, Senang ya? Oke. senang Pak. Kalau janji nggak ditepati apa tuh? Membawa konsekuensi apa? Ya mangkel Pak, Mangkel, marah Pak. marah. Oke, terima kasih ya Pak Petrus ya. Ayut mau menambahkan? Enggak, Pak. Tadi sudah dijawab oleh Petrus. Oke. Oh, Ayut bohongi saya Pak, janji mau belajar kelompok. Nggak Ternyata apa-apa. enggak. Jawaban sama tuh nggak apa-apa loh. Orang sama jawabannya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang Bedut, apa lagi Bedut? Kalau kita menepati janji, maka kita akan dipercaya oleh orang lain. Oh, bagus. Menekankan kepercayaan ya berarti kalau nggak ditepati bisa sebaliknya ya? Ya. Oke, orang menjadi tidak percaya. Oke, terima kasih. Baik sekali. Anak-anak, seperti disampaikan tadi oleh Ayut, oleh Petrus, oleh Bedut. Jadi kurang lebih ini yang Bapak baca dari kamus nih, Oxford ya. Pak Endi atau Bu Yohana atau siapa nih, Ima bisa membacakan ini yang terumuskan gitu dalam dalam kamus. Endi bisa bacakan pengertian janji itu apa? Emang aja Pak, saya Ima. sakit Pak, sakit tenggorokan Pak. Minum air yo. Ayo ada yang oke, Ayut lagi. Yuk Ayut ini yang Iya. kayaknya kenceng nih Ayut ini. Ayut Iya. kerjaannya baca. Iya, kalau Iya. baca saja. Ayut. Oke, Ayut. Pengertian janji. Yang itu bukan Pak. Iya. Iya. Oke. Pernyataan atau jaminan bahwa seseorang akan melakukan hal tertentu atau bahwa hal tertentu akan terjadi. Oke. Bahasa Inggrisnya juga Pak. Oh, Nggak ngerti Pak. oke, nanti yang nggak ngerti nggak usah. Kita Nggak bahas. ngerti Pak bahasa Inggris Pak. Ya. Ini memang sengaja Pak Tam sampaikan dalam 2 bahasa supaya nanti yang bisa bahasa Inggris bisa baca bawahnya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Itu Petrus tuh. Petrus tuh bisa Pak. Oke, sekarang yang berjanji, ayo berjanji. Pak Petrus, ayo. Simon. Petrus ngantuk. Aku Pak, berjanji meyakinkan seseorang bahwa seseorang pasti akan melakukan, memberi atau mengatur sesuatu, melakukan atau menyatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Oke, berarti kedua-keduanya sebetulnya menekankan tentang sesuatu akan terjadi. Gitu. Nah, nanti kita akan melihat tema pembelajaran kita mengenai Yesus Kristus. Apa itu yang dijanjikan oleh Allah, pemenuhannya itu bagaimana, dan apa konsekuensinya. Nah, anak-anak, kita akan ini ya membagi kita ke dalam kelompok. Jadi nanti ya Asik. yang hadir di sini nanti menjadi ketua kelompoknya ya. Di luar ya Pak ya nanti ya. Oh, Di luar ya Pak. kan kita ini kan virtual, jadi kita di sini aja. Jadi nanti kalau di Iya luar ya. nggak ketahuan, sinyalnya habis dong. Jadi nanti Iya. ketua kelompoknya ya boleh, terus Petrus, terus Andy, terus Bedut, terus Yohana dan Ima. Jadi nanti ketua kelas ini, ketua kelompok ini nanti melaporkan ya sebagai perwakilan. Nanti bentuk pelaporannya bisa dibentuk dalam presentasi boleh, lewat Canva boleh, terus diekspor menjadi video boleh. Ditulis saja boleh. Kalau Ditulis saja boleh Pak. boleh. Ya nanti Ini PR ya Pak ya? bukan dikerjakan sekarang, ini kan diskusi. Nah, nanti kuotaku Diskusi habis. Petrus. Mm-mm. Ini enggak dengar Jadi tadi. bisa sharing ya. Berapa Jadi ini jam Pak? guys, ini pertanyaannya. Berapa jam Pak? Kita nanti kurang lebih 5 jam. Ya nggak lama-lama lah. Enggak dong, waktu kita nanti kita gunakan 15 menit aja cukup untuk diskusi ini karena tugasnya gampang sih, cuma mencari contoh-contoh orang yang berjanji gitu. Kan di sosial masyarakat ada tuh
anggota dewan, makanya kan janji, jalan ini akan saya perbaiki, atau kepala daerah, saya akan membangun ini. Nah, terus nanti dilihat dalam video itu, Ya. apakah janjinya terpenuhi atau tidak. Oke, bisa Itu ya? bisa Pak. Itu Bisa, Andy Pak. baca. Mak saya, Pak. Ya, Andy. Andy mak batuk saya- terus tuh minum. Ya, mak saya tuh berjanji katanya beli pulsa nggak jadi, Pak. Nah, Nggak itu punya nanti boleh pulsa, Pak. dituliskan ya, Andy ya. Jadi nanti siapa yang berjanji, nggak harus melalui internet ya, boleh pengalaman langsung juga boleh. Iya, boleh Pak. Kan Iya, ya? Kak. Iya. Oke, Oke silakan Pak. Iya. dalam kelompok terus mencari ya, gunakan HP-nya juga untuk mencari informasi di berita-berita media elektronik untuk ini ya, mencari kira-kira siapa sih yang pernah berjanji, atau mungkin dalam pengalaman kita, mak kita, bapak kita, teman kita pernah berjanji apa. Jadi cari siapa yang berjanji, apa yang dijanjikan, apakah janji itu dipenuhi atau tidak. Baik Pak. Oke, terima kasih Ya. sudah berdiskusi. Nah, sekarang siapa yang mau men-sharingkan dulu hasil diskusinya tentang siapa yang berjanji, yang dijanjikan terus ditepati atau tidak. Oke, Yulia, silakan. Iya, Pak. Ini tentang siapa yang berjanji. Nah, di desa kami ini, Pak, ada anggota dewan yang berjanji kepada desa kami untuk memperbaiki bangunan sekolah. Bonus sekolah. Nah, terus Iyalah. apakah Tapi janjinya pada- ditepati? Janjinya tidak ditepati, Pak. Terus apa yang dirasakan warga desa di tempatnya? Iya, warga desa merasa kecewa, Pak, dengan janji tersebut. Kecewa, mungkin juga marah kali ya. Marah, Dewan. iya. Ya, itu, Pak. Terima kasih Yulia, itu perasaan yang wajar ya. Terus Bedut, Iya. Saya, Pak, oke Bedut, silahkan. saya menemukan video pernikahan di dalam gereja. Di situ saya menemukan ada unsur janji, Pak. Oke, siapa yang berjanji ya, Bedut? Yang berjanji kedua mempelai yang menikah. Terus yang dijanjikan? Kalau yang dijanjikan itu kalau tidak salah setia sehidup semati, Pak. Ya, ditepati atau tidak? Belum tahu karena itu baru menikah, Pak. Nanti. Ya, mudah-mudahan karena janji ya, karena kan kalau janji kan sesuatu Cerai yang ternyata. ditepati. Karena apa? Karena belum mati ya, belum tahu. Iya, harusnya ditepati Pak. Ya. Iya. Kalau tidak nanti yang terjadi sama Bu Julia tadi ya, warga desa kecewa. Yulia. Yulia ya. Iya, Oke. sama aja. Mengapa Sesuatu yang seseorang mau wajar. berjanji? Nah ini kira-kira Karena mengapa seseorang orang ingin mau membahagiakan orang yang diberi janji. Semakin merekatkan sebuah hubungan. Supaya memperoleh kepercayaan. Ya, kurang lebih ini ya. Jadi kalau mau ketika orang mau berjanji itu yang jelas satu ingin membahagiakan orang yang diberi janji. Ya kan, misalkan tadi Andy mengatakan mau dijanjikan pulsa sama mamaku tapi belum dibelikan. Janjinya mau membahagiakan Andy. Tapi karena nggak ditepati, Andy kecewa nggak? Dewa, Pak. Si Andy mah sering dibeliin itu, dia aja yang boros. Iya ya. Jadi terus kemudian merekatkan hubungan ya. Tadi kalau kasusnya Yulia, kalau anggota dewan itu tadi menepati kan pasti hubungannya akan semakin dekat ya dengan masyarakat ya. Oke. Iya. Kemudian Iya. semakin percaya. Nah sekarang untuk Kalau saya itu sering di PHP sama Petrus, Pak. Gimana itu? wah berarti Petrus ini perlu ini apa namanya? Perlu dibinasakan. Bukan, jangan bukan. dong. Perlu berefleksi, introspeksi. Tuh, Petrus Apa itu dengerin. Pak? Introspeksi itu apa Pak? Nah, misalkan gini Petrus ya, kalau Petrus misalnya diberi janji seseorang, kalau nggak ditepati, gimana perasaannya? Ya, Nah, punya dong perasaannya perasaan dia Pak. ketika diberi janji oleh Petrus, nggak ditepati Yud, kasihan Yud. kan? Rasanya mati. Rasanya ingin mati ya. Oke. Nah, ini tuh diskusi yang kedua, kita akan mencoba merenungkan ini, membaca sama-sama. Jadi silakan nanti per kelompok ya. Nanti Ya, Pak. 2 teks, 3 teks kita. Ini teksnya waktunya nggak lama-lama, 10 menit aja. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Ini teks yang pertama, ini teks yang kedua. Ya, dan yang ketiga. Jadi dari kitab Kejadian, terus kemudian dari kitab Yesaya, yang terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Ibrani. Terus ngantuk? Ya, biasa dia Pak. Dia masih lalu ngantuk Pak. Jadi nggak apa-apa kalau Tadi malam tapi juga jangan jam sampai 11, tidur Pak. ya. Ngantuk Pak, siang panas Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Oke ya, Takut silakan ini didiskusikan. Saya beri waktu 10 menit, baca terus jawab pertanyaannya. Oke, Baik, Iya, Pak. Pak. oke. Ini untuk Yuk. Di luar ya Pak ya. panduan ya, setelah kita membaca semua tadi. Nah, ini pertanyaan yang mengarahkan kita untuk mencari solusi-solusi atau kita mau menjawab sebuah persoalan yang akan kita pelajari dalam materi ini. Jadi silakan didiskusikan dalam kelompok. Yang pertama itu apa janji Allah kepada manusia. Ini kita bisa cari nanti di kitab Kejadian. Terus mengapa Allah mau berjanji, itu nanti juga bisa kita cari ya dari ketiga kutipan kitab suci tadi, dari kitab Kejadian, dari kitab Yesaya, dan dari surat Rasul Paulus kepada umat Ibrani. Terus bagaimana Allah memelihara janjinya. Dan kemudian bagaimana Allah memenuhi janjinya. Jadi Allah itu kan telah berjanji, dia mau menepati janjinya. Nah, bagaimana cara memelihara janjinya itu? Ya, diskusikan ya dalam kelompok, nanti silakan untuk dipresentasikan. Baik, Pak. Oke, selamat berdiskusi. Pak. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ini ya, yang nggak jelas itu langsung tanya ke Pak Tam ya. Ya, baik, Pak Tam. Oke. Ya Pak. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Jadi hasil diskusinya tadi beberapa sudah kirimkan ke saya. Ini sudah saya masukkan ke dalam presentasi. Nanti silahkan ya yang kelompoknya ditampilkan langsung dibaca hasil diskusinya ya. Ini Ya, yang Pak. yang kemudian Pak. tadi Pak Tam ini ya Pak Tam rangkum dari cerita-cerita tadi yang berhasil anak-anak ceritakan tadi bahwa bila janji tidak ditepati itu yang jelas akan membawa apa? Ya kalau tidak ditepati atau diingkari menghancurkan sebuah hubungan, ya kan? Yang ini kan? Tuh. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Terus menimbulkan tekanan emosional, marah-marah gitu ya. Ya, Apalagi betul, Pak. yang dikatakan tadi, oh, anggota dewan berjanji enggak ditepati ya kan? Kalau lewat ke situ pasti mau ditimpukin sama masyarakat ya. Karena apa? Wah. Iya, Pak. Betul, Pak. Betul. Oh, tapi kita boleh nggak sih melakukan itu? Ya, nggak boleh lah, Pak. Boleh Nanti lah, orang kan Pak. celaka. Iya. Hukum nanti kita. Nanti kita di penjara. Jadi biarkanlah alam yang mencatat ya. Kita mendoakan saja semoga dia selalu setia kepada janji-janjinya. Besok-besok saya nggak mau jadi anggota dewan, Pak. Oke, silakan untuk presentasi untuk menanggapi pertanyaan yang pertama. Nah, ini silakan yang mengumpulkan ini apa janji Allah kepada manusia? Kayaknya kelompoknya Petrus deh ini. Iya betul Pak, kelompok Petrus itu. Silakan Petrus, Petrus untuk Pak. dibacakan sebagai ketua penyelenggara presentasi. Pakai bahasa Inggris, Petrus. Bahasa Inggris atau bahasa Ya, Jawa? possible. If you want to use English. Bahasa Inggris. Nanti aku nggak bisa ditertawa Ibu Ayu, Pak. Aku baca Indonesia aja, Pak ya. Oke. Nah, janji Allah kepada manusia adalah seorang penyelamat dunia yang akan mengantarkan manusia menuju kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan mengikuti seluruh perintahnya. Dan janji Allah itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Oke, luar biasa ya. Ini kesimpulan yang Jawabannya. menarik oleh kelompok Petrus. Terima kasih. Ini PowerPoint-nya juga bagus. Ya, saya copy aja tadi dari presentasi yang dikirimkan oleh kelompoknya Petrus ya. Atau Ayud mau baca bahasa Inggrisnya? Boleh, Pak. Oke, silakan Ayud. Tapi kalau salah jangan ditertawain ya, Pak. Dong. Ini kan kita sambil Ayud. Ayud. Oke. Semangat. God promised a savior who led to external life to the Jews who believe in him and follow his commandments. This apa lagi, Pak? This promise. This promise is full file. Oke. is Nggak fulfilled. kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya. Oke. Iya, Pak. Yesus Luar biasa ya Bu Ayud ya, Ya. berani untuk membaca dalam bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Luar Iya. biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa ini. Ya, GOOD, good job. Oke. Mantap. Biasa ya. Oke, itulah janji yang Biasa aja, Yud. kepada manusia. Yang berikutnya ini siapa yang mengumpulkan ini nih? Mengapa Allah mau berjanji? Yulia itu. Saya Pak. Saya, Pak. Oh, kelompoknya. Kelompoknya Lo kelompoknya Andy Pak. Andy apa kelompoknya Yulia ini?
Kelompoknya Pak, Andy, ini. Pak. Pak, Andy aja Pak, Andy. Oh, Andy toh. Ya, Oke, oke. silakan Andy. Lilia kan satu kelompok Iya. sama Andy. Baik. Kok nggak pakai bahasa Inggris? Oke. Oh, ada. Ya, Oke, silakan. ada. Selamat siang teman-teman. Saya mau Ya. mempresentasikan kelompok saya. Oke, terima Ya, kasih. soalnya Luar adalah biasa Ya. presentasi. Allah mau Oke, tepuk Bahasa- tangan untuk kelompok Andy. Luar biasa. Jadi bisa ya menyimpulkan tentang apa sih alasan Allah mau berjanji. Berikutnya, ini kelompoknya siapa ya yang Itu Bedut. Yohana, Pak. Yohana dengan bedut tuh Pak. Oke, Yohana silakan. dan Oh, bedut. bedut ya. Bedut apa Iya. Yohana? Intinya bahwa manusia itu sering jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap setia kepada janjinya. Nah, bahasa Iya. Inggrisnya, Dut. Bedut, bahasa Inggris. Okay, you can speak English too if you want. Ya. Oke, thank you very much. Yeay. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Jadi, Ada ya. jadi kita semua ternyata bisa ini ya menyimpulkan dari proses yang panjang tadi, diskusi kitab suci, dari kasus-kasus kita tentang bagaimana Allah memelihara janjinya. Jadi Allah setia atau tidak dengan janjinya? Yoi, setia, Pak. Manusia Iya. nggak setia kan kadang-kadang. Kita lihat perjalanan bangsa Israel dulu ya. Yes. Iya. Bangsa Israel membuat apa sih yang membuat Allah kecewa? Membuat Dosa, apa, Pak. apa sih? Membuat Dosa patung yang- apa sih? Membuat patung apa sih dalam perjalanan? Menyembah patung, Pak. Menyembah patung. Menyembah Patung pahala. bambu itu ya. Jadi yang membuat Allah kecewa gitu ya. Bukan kecewa sih, tetapi dengan apa istilahnya manusia mengkhianati Allah, tapi Allah tetap setia. Ya kecewa, Pak. Sakit hati. Tapi kan kalau Allah kan kita nggak tahu perasaannya Allah nih. Kalau kita dihianati sebagai manusia mungkin kecewa ya, tapi kalau Allah ya mungkin juga kecewa kali ya. Kecewa, cuman Iya. apa itu, Pak? Pasti. Karena Oke. Allah tuh maha setia, Bener. sangat setia. Jadi dia tidak pernah Izin minum ya, kecewa Pak. terhadap Boleh, manusia. boleh. Jadi terus ini bagaimana Allah memenuhi janjinya? Siapa yang ini nih mau membacakan ini? Ini kan tadi Itu sudah kelompok dibaca Andy ya. itu. Kelompok Andy Oh dah? ya, udah. Andy, Oh ya, Andy. kelompok saya, Iya. Pak. Oh ya, Andy. Bagaimana? Pak, istirahat, Pak. Oke. Istirahat. Oke, sebentar lagi ya, waktu kita udah mau habis kok ya. Kita Oh nanti. iya, Pak. Oke, terima kasih ya Petrus sudah mengingatkan kita. Oke, terima kasih Andy sudah membacakan hasil kelompoknya. Terus kita ini ya mencoba untuk menyimpulkan. Nah, ini kesimpulan pembelajaran kita yang mencoba untuk kita semua ingat-ingat bahwa seluruh proses yang kita ikuti adalah untuk yang pertama. Ini siapa yang belum berbicara ya? Kayaknya Bu Ima. Ima, Pak. Ima, Pak, Ima. Oh, Ima coba Pak, Ima. katakan untuk yang pertama kesimpulan kita. Apakah bermasalah Ima? Ima lagi Kayaknya nggak radang bisa, Pak. tenggorokan, Pak. Oke, oke. Iya, Pak. Oh, itu. Ya udah. Oke, Ima, ayo silakan. Oh, itu Ima. Ayo baca Ima yang baca Kak, Pak. iya, Kesimpulan. kesimpulan Itu kita. pemenuhan janji Allah. Yang pertama kesimpulannya, Tuhan sangat prihatin dengan situasi kedosaan manusia. Oke, terima kasih Kemudian yang kedua, Ima sudah membacakan kesimpulan. Tepuk tangan dong untuk kita semua. sama Pak. Terima kasih ya. Jadi anak-anakku sekalian luar biasa, mulai dari tadi aktif sekali dalam proses pembelajaran. Tadi Bapak juga mengamati ya dalam proses diskusi ya, apalagi dalam pelaporan, pembuatan PowerPoint, bukan PowerPoint ya, tapi dalam Canva, sungguh luar biasa, bagus. Jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi ya, untuk mungkin menambahkan animasi-animasi gitu supaya lebih menarik. Jadi nanti bisa digunakan untuk bekal kalian nanti melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ya, Pak. Nah, Ya, untuk Pak. asesmen kita, silakan nanti boleh dikerjakan di rumah boleh, bukan di rumah ya, tapi nanti boleh dikerjakan, tapi boleh ditulis dulu. Iya, Pak, sudah, Pak. Oh ya, ini asesmen kita. Ya. Oh, kelewatan dong. Nah, ada 3. Jadi yang terakhir itu menyangkut sikap yang harus kita miliki ketika kita sudah menerima penggenapan janji Allah. Ya, nanti seperti kita harapkan dalam tujuan pembelajaran, kalian tetap setia. Karena apa? Kalian sudah diselamatkan oleh Allah. Oke, tadi kita lupa ya membuka dengan doa ya kayaknya ya.
Oh Iya, Pak. iya Pak, ya Iya, iya. ampun Bapak. Petrus itu Pak ngantuk. Jadi Harusnya ketua tuh. iya, jadi maafkan ya tadi kita lupa karena Bapak terlalu bersemangat, kalian nggak mengingatkan Bapak juga ya. Nah, ini Lupa untuk tadi refleksi, Pak. untuk refleksi kita, jadi supaya ada yang dalam angan-angan dalam benak kita. Pembelajaran penting apa yang sudah saya dapatkan sepanjang proses pembelajaran Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Nah, ini pengendapan kita. Silakan nanti juga dituliskan di bawah asesmen tadi ya. Ya Oke. Iya, Pak. Pak. Oke, terima kasih sekali lagi. Luar biasa kalian sudah bisa berproses dari awal hingga akhir. Pak Tam minta maaf ya kalau misalkan dalam proses ini penyampaiannya kurang jelas atau hal-hal apa yang tidak jelas. Tapi boleh dong bertanya nanti langsung ke chat pribadi Pak Tam ya. Hal-hal yang nggak jelas dalam pembelajaran Iya, kita. Pak. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya minta siapa ya yang mau ya, yang sinyalnya bagus, yang nggak terpotong-potong. Yulia, Pak. Julia. Oh iya. Boleh, Oke, ya. senyumnya Boleh, Pak. menawan sekali nih bisa Baik. kegiatan kita. Silakan Bu dengan Yulia, silakan. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Teman-teman, marilah kita mengakhiri pelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Bapa Putra dan dan Roh Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Terima Amin. kasih. Oke, terima kasih. Ya ya. Terima kasih, Pak. Teman-teman. Oke, silakan yang berkomentar. Terima kasih. Oke, luar biasa untuk Pak Tam ya yang udah menampilkan ya teaching-nya untuk kita. Catatan aja bahwa waktu yang digunakan cukup panjang ya Pak, 30 menit lebih Wah! 36 detik. Plus. Ya. Iya. Itu Panjang karena sekali. memang terbawa dalam situ proses pembelajarannya yang memang dipersiapkan dengan baik ya. Hanya yang kedua itu pertama dan kedua juga, dan yang terakhir itu adalah saya masih melihat dari isinya sih masih sebenarnya yang mau diolah itu kan adalah bagaimana prosesnya Allah itu yang memenuhi janjinya. Nah sebenarnya mungkin yang kita kan diajak untuk bagaimana kita udah tahu janji lalu kemudian konsekuensinya janji, tapi bagaimana upaya kita sendiri untuk memenuhi janji itu sendiri. Nah itu tadi saya lihat kok tidak begitu mendapat penekanan. Saya kira itu sih. Yang lain bagus, luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Petrus. Terima kasih teman-teman. Ini terlalu panjang ya, ampun.